apapun vonis yang diberikan kepada Jessica Kumala Wongso. Dan orang di balik putusan ini adalah para majelis hakim. Salah satunya adalah hakim anggota Binsar Gultom yang sosoknya juga cukup kontroversial. Sudah bersama saya Pak Binsar. Terima kasih sudah menerima Kompas TV. Terima kasih. Pak Binsar, soal putusan 20 tahun penjara terhadap Jessica Wongso ini banyak sekali kontroversinya. Dinilai saksi fakta oleh penasihat hukum, saksi fakta, ahli yang dihadirkan di kesampingan begitu saja. Begitu pula ada pertimbangan-pertimbangan hukum dan pertimbangan di luar hukum bahkan yang di luar dari fakta-fakta persidangan. Pak Binsar melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih ya. Jadi karena perkara ini sudah diputus oleh majelis hakim, maka apapun isi daripada putusan kami tersebut, karena sudah ada di dalam pertimbangan kami secara lengkap, dan untuk menjawab pertanyaan daripada Kompas TV ini, nanti akan segera kita sampaikan. Termasuk soal pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Oh iya, betul. Pertimbangan hukum atau non-hukum, misalnya yang saat ini ramai diperbincangkan adalah soal kenapa air mata Jessica juga dibahas dalam putusan. Itu Pak Binsar sudah tidak ingin itu sudah mengomentari. Tidak perlu, nanti kan tinggal dibaca putusan kami. Ya. Dan nanti untuk lebih lengkapnya, Humas kami akan memberikan penjelasan untuk itu. Oke, jika Pak Binsar tidak ingin berbicara lagi soal putusan, tapi tentu ada juga cara penyampaian Pak Binsar dalam membacakan putusan ini turut dianggap oleh tim penasihat hukum tendensius terhadap terdakwa. Bukan tendensius, itu hanya penilaian. Sah-sah saja mereka punya pemikiran seperti itu. Itulah gaya seorang hakim di dalam bertanya. Ya, saya kira tidak ada yang perlu dikomentari terhadap itu. Banyak orang juga menilai seperti mungkin tim penasihat hukum itu cara-caranya kan begitu sama kan. Apalagi hakim memiliki karakter, sifat-sifat yang berbeda ya. Jadi sama sekali saya tidak ada punya tendensius membacakan putusan lah atau bertanya. Memang saya seperti itu kalau bertanya. Tapi gaya saya seperti itu. Tapi tidak menyudutkan terdakwa bisa di... Oh tidak. Jamin Pak Binsar? Lah, itu kan bagaimana cara kita untuk menggali, mengungkap itu dengan berbagai cara kan. Nah itu dinamika. Suatu pertanyaan itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan itu. Termasuk pada saat Pak Binsar juga membacakan vonis di depan sidang kemarin, itu tidak ada tendensi apa-apa terhadap... Tidak ada, kita kan hanya membaca naskah. Ya, gaya-gaya kita membaca begitu. Tidak ada masalah. Tapi Pak Binsar merasa betul bahwa Pak Binsar ini sosok hakim, dari 3 orang hakim, Pak Binsar ini paling banyak diperbincangkan dengan cara bertanya yang nyentrik kalau kita katakan, dan juga pembawaan yang nyentrik di sidang. Tidak usah dikomentari, biarlah publik yang menilainya ya. Yang jelas itu kami kompak ya, dan putusan kami itu bulat, musyawarah ya. Tapi bisakah Pak Binsar meyakinkan publik bahwa apapun yang tercantum dalam putusan itu disusun dengan seadil-adilnya berdasarkan keyakinan hakim? Oh iya, nggak mungkin. Kan di dalam amar itu sudah kita katakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi nanti setelah sudah selesai putusan ini, dalam waktu dekat ini akan kami segera kirimkan kepada pihak-pihak terkait, bahkan ke publik. Silahkan dibaca di sana. Di sana sudah dipertimbangkan semua. Ya. Oke. Pada saat setelah pembacaan putusan, sebelum tim penasihat hukum menyatakan banding, ada kalimat pengantarnya. Kami menilai majelis hakim seperti jaksa. Wah, itu kan penilaian dia. Kalau nanti juga saya mengomentari penasihat hukum, bagaimana strategi trik-triknya dan semua ini hampir seperti sinetron saja, wah repot kan. Jadi sudahlah. Tidak perlu dia mengomentari seperti hal-hal seperti itu ya. Nah, termasuk juga kalau kita ingat kan laporan terhadap Pak Binsar ini sempat
di awal persidangan dikatakan bahwa Pak Binsar sempat bertanya dan menyatakan kepada terdakwa tidak ada saksi pun bisa menghukum seseorang. Dan sekarang setelah adanya putusan ini dianggap Pak Binsar bertindak seperti jaksa, bukan seperti majelis hakim. Bukan begitu. Coba dibaca putusan kami itulah, itu memang ada teori. Ya, ada teori untuk itu ya. Tidak usah kita komentari. Mbaknya kelihatannya pintar saja mau mencoba menggali ke sana. Saya tidak akan mau menjawab itu. Dibaca saja putusan kami, ada di sana semua itu. Ya. Dan soal laporan sudah dicabut memang betul, Pak? Mengenai laporan ini yang saya dengar ada isunya seolah-olah ini belum dicabut. Katanya mau ditindaklanjuti atau bagaimana lagi. Apakah memang pihak tim penasihat hukum itu lupa kalau mereka sudah mencabutnya. Jadi makanya ini coba dilihat nih. Apa Pak Binsar melihat bahwa kasus ini artinya dengan begitu panjangnya tahapan yang ada sampai putusan dijatuhkan menjadi satu kasus terberat yang Pak Binsar pernah tangani? Tidak juga. Tapi pintar Mbak, jangan selalu dicari-cari lah. Ya. Yang jelas ini perkara ini boleh disebut biasa atau sederhana, boleh dibuat krusial. Tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita cari-cari memang semua berbagai pendapat, segala macam itu menjadi panjang ceritanya. Tapi kalau mau kita melihat logika kesederhanaannya, perkara ini tidak terlalu sulit untuk membuktikannya. Terakhir Pak Binsar, pesan Pak Binsar selaku hakim kepada publik yang selama ini memantau kasus. Ya, pesan kami ya, hargai putusan pengadilan itu sendiri. Karena suka atau tidak suka, itu putusan pengadilan yang harus dihargai. Soal ada kekurangan di sana sini atau ada yang pro dan kontra, dan memang itu pasti ada yang pro dan kontra, itu adalah hal yang wajar. Makanya ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, begitu. Jadi tidak usah mengomentari putusan tersebut di luar upaya hukum. Hati-hati, itu nanti akan berdampak kepada perendahan martabat hakim atau peradilan. Baik, terima kasih banyak Dr. Binsar Gultom, hakim yang berkenan untuk berbagi bersama Kompas TV, dan tentu harapan kita semua berdasarkan juga kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan hakim diambil berdasarkan keyakinan hati nurani dan juga berdasarkan keadilan bagi semua pihak. Friska Clarissa, Kiki Rozaki, Niko Arianto, Kompas TV, Jakarta.